Luar biasa. Luar biasa. Selamat pagi SCI Family. Ketemu lagi di Morning Inspiration Call. Seperti biasa, hari Jumat kita akan bicara soal kesehatan dan produk yang berhubungan dengan kesehatan yang akan dibahas. Nah, karena saat ini kita lagi banyak bicara soal immune system, SCI meminta Coach Moni untuk bicara soal Propapanol C. Karena ini produk yang sangat membantu nge-boost immune system kita, dan seminggu terakhir pun saya banyak banget dapat order Propapanol C. Nah, Coach Moni sendiri kita kenal sebagai seorang praktisi kesehatan yang dari kecil sudah terekspos dengan pentingnya suplemen untuk menunjang kesehatan, karena dari sharingnya Coach Moni di Jogja, ayahnya Coach Moni yang dokter, kalau ngasih obat pun pasti ngasih vitamin buat pasiennya, karena ada beberapa vitamin yang membantu penyerapan obat. Jadi artinya sebenarnya kerja obat dan vitamin itu bisa sinergi. Nah, nggak usah panjang-panjang, saya kasih waktunya untuk Coach Moni. Silakan Coach. Oke, ya terima kasih Mbak Mia. Jadi memang berbahagia sekali pagi ini kita dapat kembali untuk membahas tentang pengetahuan produk, di mana produk ini akan sangat bermanfaat untuk kita, ya, terutama juga dalam kondisi saat ini di mana memang kita berusaha bagaimanapun caranya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Oke, saya akan share screen saya. Hostnya nggak usah saya aja Mbak, kalau memungkinkan, jadi biar bisa nge-mute. Kalau saya share screen kan yang penting diizinkan. Iya. Ini kayaknya hostnya saya ini. Wait, Nathan, can you make me the host? Yes. Saya, ya. Oke. Nanti kalau ada yang masuk, soalnya nanti kerepotan kita untuk nge-mute. Iya, biar saya yang ngatur trafficnya. Iya. Oke, thank you. Oke. Ya. All good. Oke. Inilah fenomena yang kita lihat terjadi saat ini, di mana ketika orang-orang berbondong-bondong untuk memborong di sini face mask, ya. Tapi secara umum sebenarnya ini adalah APD, ya, alat pelindung diri, yang pada dasarnya sebenarnya ini saat ini sangat yang paling membutuhkan adalah tenaga medis, ya. Dan memang bahkan beberapa kali kita melihat mungkin di lapangan, ya, orang ke pasar misalnya, ke pasar seperti itu mereka pakai APD, ya, sedangkan yang petugas medis di depan akhir-akhir ini memang sangat sulit mendapatkan APD, sampai-sampai membuat sendiri. Seperti di Rumah Sakit Muar di Solo, mereka membeli bahan lalu dijahitkan di tukang jahit tas. Ya, saking memang begitu habisnya, ya, APD ini di lapangan. Sehingga, nah, sedangkan apa yang harus ditingkatkan secara esensial bahwa seseorang itu harus meningkatkan daya tahan tubuhnya saat ini, karena keparahan sendiri nanti, jadi kan misalnya salah satunya yang paling jelas, penelitian terakhir menunjukkan bahwa keparahan pada COVID-19 ini, itu kalau yang pada usia sangat dipengaruhi oleh tingginya threshold atau batas alarm nyalanya kekebalan yang non-spesifik atau innate immunity. Jadi kalau kita bicara itu, jadi kalau pada bayi, ya, terutama pada bayi sama anak-anak, itu dia begitu kemasukan sesuatu, pertahanan tubuh non-spesifiknya langsung aktif. Nah, pada orang tua ini harus agak tinggi dulu infeksinya. Harus agak tinggi dulu, baru mereka aktif. Nah, keterlambatan aktifnya ini akhirnya menimbulkan keparahan. Ya, karena setelah telat nanti aktivitasnya jadi berlebihan. Nah, itulah salah satu hal yang mengapa kita harus meningkatkan sistem imun kita, terutama kalau pada infeksi yang baru pertama kali terjadi, itu adalah yang hubungannya dengan
pertahanan tubuh atau imunitas kekebalan tubuh yang non spesifik, ya. Jadi non spesifik karena kita belum punya memori, ya. Nah ini, sehingga kita di sini salah satunya akan membahas tentang proflavonosi, yaitu vitamin C dan ekstrak grapeseed untuk membooster kekebalan tubuh kita. Ya. Nah, vitamin C sendiri, sebagaimana tadi di depan Mbak Mia sampaikan, jadi ayah saya ketika berpraktek sebagai dokter dulu memang ketika memberikan obat itu selalu jadi jumlahnya jadi kelihatan banyak gitu loh, pil sama kapsulnya itu. Jadi kelihatan banyak. Karena apa? Karena ditambahkan beberapa vitamin dan mineral. Karena ini, vitamin seringkali berfungsi sebagai kofaktor berbagai fungsi di tubuh. Ya, dan banyak metabolisme obat yang hubungannya dengan vitamin-vitamin ini. Maka ayah saya selalu di masa lalu memberikan tambahan vitamin pada obat-obat itu. Nah, bagaimana juga vitamin C, dia juga berfungsi sebagai kofaktor yang penting. Ya, kofaktor ini secara umum adalah zat yang akan mengaktifkan kerja enzim. Ya, mengaktifkan kerja enzim. Dia diperlukan untuk itu. Ya. Dia merupakan kofaktor dari biosintesis kolagen. Ya, presentasi ini pada dasarnya kan memang membahas flavanol itu kan warnanya, kemasannya kalau kita lihat kan ungu-ungu kemerahan gitu ya. Apa ya namanya ini? Nila. Ini dia kan sebenarnya memang dari perusahaan desainnya itu sebagai suplemen optimizer untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, ya, sebagaimana juga kokuinon, ya. Nah, vitamin C ini penting bagi biosintesis kolagen, ya, yang memiliki peran kunci dalam membuat struktur pembuluh darah sehingga dia lebih lentur, ya. Ini di presentasi ini saya kan di bawah sebenarnya sudah ada misal jurnalnya di mana Role of Vitamin C in the Function of Vascular Endothelium oleh May JM sama Harrison FE, itu kan, di jurnal Antioksidan Redox Signaling, ya, tahun berapa. Nah, di sini juga saya tambahkan biar kawan-kawan nanti kalau memang pengen belajar lebih lanjut, di sini saya tambahkan linknya. Ya, jadi nanti seperti ini tinggal diklik saja, nanti kita akan bisa membuka, mempelajari secara full jurnalnya. Nah, ini misalnya ini vascular endothel. Ya, nah ini kita nggak perlu bahas terlalu panjang sih, tapi prinsipnya presentasinya sudah saya lengkapi dengan link kalau kawan-kawan ingin mempelajari lebih lanjut. Oke. Nah, kolagen juga merupakan struktur, kan tadi dia kofaktor kolagen. Dia juga memberikan struktur penting pada struktur tadi pembuluh darah, lalu juga pada otot, ya, pada gigi. Jadi gigi dan tulang. Gigi dan tulang ini meskipun keras, dia harus punya kolagen. Ya, kolagen. Karena apa? Kolagen ini akan berfungsi sebagai pelenturnya. Ya, pelenturnya. Jadi dia tetap harus punya istilahnya elastisitas biar kalau keras doang, dia ketika kena impact dia akan pecah. Dia akan patah, tetapi ketika ada kolagen ini dia jadi punya kelenturan. Lalu juga pada kulit, ya, kulit ini salah satu, kulit dan juga mukosa sebenarnya. Kulit dan mukosa ini adalah satu barrier atau pertahanan paling awal dari sistem pertahanan tubuh non spesifik. Ya, jadi kulit kita harus sehat, mukosa kita terutama yang di tenggorokan, di mata sama di hidung itu juga harus sehat. Nah, ini peran vitamin C. Ya, oke. Nah, selain itu vitamin C juga merupakan antioksidan dan menetralisir radikal bebas. Ya, infeksi apapun nantinya dia, entah dia virus, entah dia bakteri, entah dia jamur, dia akan menghasilkan dari reaksi tubuh sendiri, juga dari aktivitas si patogennya atau penyebab penyakitnya, dia akan menghasilkan juga radikal bebas. Nah, maka di sini pentingnya vitamin C untuk menetralisir berbagai radikal bebas
ini. Ya, jadi ini apa itu termasuk ini jurnal yang disebutkan di sini adalah tentang berapa kira-kira itu apa itu dosis yang disarankan, dan memang untuk dosis yang disarankan di masa ini dengan beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah berlipat-lipat, ya, karena berbagai penelitian menunjukkan betapa pentingnya vitamin C ini untuk berbagai fungsi tubuh, ya. Termasuk ini kalau penelitian yang di bawahnya itu menyebutkan tentang kemampuan antioksidan yang luar biasa dari vitamin C pada plasma darah, ya, pada plasma darah. Oke. Nah, lalu vitamin C ini yang lebih spesial lagi karena dia juga membantu meregenerasi antioksidan lain. Ya, apa antioksidan yang akan diregenerasi oleh vitamin C yang ada dalam penelitian yang sudah tegak itu adalah vitamin E. Jadi ketika seseorang itu kekurangan vitamin E misalnya, dia sudah dikasih vitamin E dari luar, akan terbantu lagi ketika ditambahkan vitamin C. Ya, ini penelitiannya pada para perokok yang diberikan suplementasi vitamin E. Pada yang vitamin E saja kadarnya di darah misalnya sekian. Ya, lah ketika ditambahkan vitamin C, ternyata kadarnya di dalam darah meningkat secara signifikan. Ya, sehingga vitamin C ini bisa meningkatkan meregenerasi dari antioksidan lain. Nah, sebenarnya sih potensinya untuk meregenerasi antioksidan selain vitamin C juga ada sih, dibahas di beberapa review, tapi penelitiannya belum dilakukan. Ya, tapi dia kemungkinan untuk bisa meregenerasi berbagai antioksidan lain sehingga kekuatan tubuh kita untuk melawan radikal bebas itu jadi lebih kuat lagi. Ya, selain itu kalau kita memang sudah bisa mengatasi radikal bebas ini, ya, daya tahan tubuh kita itu jadi bebannya berkurang sehingga bisa ngurusi hal yang lebih penting. Ya, bisa ngurusi hal yang lebih penting. Maka inilah salah satu lagi peran vitamin C. Nah, ini saya rangkumkan dari berbagai sumber, ya, dan di bagian belakang ada linknya juga ke situs-situs yang merupakan sumbernya. Ya, ini tentang vitamin C secara khusus hubungannya dengan imunitas. Ya, kalau yang tadi kan ada yang dengan kolagen, semuanya nyambung sih, nanti antioksidan, nanti semuanya nyambung dengan imunitas sebenarnya. Namun ini yang secara khusus. Nah, dari dua sumber yang di paling atas ini ya, bisa ya. Vitamin C itu mendukung berbagai fungsi, berbagai sel imun, ya, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melawan infeksi. Ya, nanti akan kami perlihatkan nanti di belakang beberapa penelitian yang hubungannya dengan infeksi virus ya. Dan juga penting untuk kematian sel. Artinya apa? Ketika sel kita mati, sebenarnya sel itu barang-barangnya, bahan-bahannya perlu dibuang keluar. Ya. Sehingga apa? Ketika sel imun yang mati ini setelah ngelawan kan ada kayak perang biasa aja lah. Ketika perang kan tentara lawan tentara. Lah tentara kan ada yang mati. Lah yang mati ini dia istilahnya akan dikuburkan. Akan kalau mungkin dikremasi oleh si vitamin C ini. Dan akhirnya akan membuat tubuh, kalau ini bahan masih ada, misal mayat masih ada di situ, karena populasi dia dianggap masih ada, sehingga tubuh terhambat untuk bikin sel imun baru. Ya, nah ketika ini disingkirkan oleh vitamin C, ketika ini dikuburkan, ketika istilahnya ini dikremasi, nah ada tempat dan muncul sinyal bahwa oh sel ini sudah tidak ada, saya harus bikin lagi. Nah seperti itu, ceritanya seperti itu. Nah lalu yang kedua, vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan tadi ya, dan memang itu tadi antioksidan memang sangat membebani bagi sistem imun kita. Ya, sehingga dia tidak bisa menjalankan tugas untuk secara spesifik, secara non spesifik dia nanti akan melawan berbagai patogen ketika sudah terlanjur terbebani oleh berbagai radikal bebas. Nah, kemudian ini suplemen vitamin C telah ditunjukkan untuk
mengurangi durasi dan keparahan dari infeksi sistem saluran nafas atas, ya, termasuk juga common cold atau flu yang biasa dialami itu. Nah, ini secara umum sih, secara umum sebenarnya ketika kita bicara masalah saluran nafas, ya infeksi apapun yang pada saluran nafas, ya, ya termasuk sebenarnya apa yang terjadi saat ini juga. Tapi penelitiannya yang terkhusus ke situ baru yang intravena untuk vitamin C, ya terutama untuk. Nah, maka vitamin C ini telah itu mengurangi durasi dan keparahan dari infeksi. Ya. Nah, lalu ini juga, namun apa dalam penelitian yang lain bahwa ditunjukkan bahwa untuk bisa mengurangi keparahan dan itu dan juga durasi dari infeksi saluran nafas atas, maka vitamin C ini harus diminum secara rutin sebelumnya. Ya, harus diminum secara rutin sebelumnya. Itu seperti itu yang di atas. Dan memang juga pada orang-orang yang physical stress-nya tinggi, pada olahragawan, pada tentara seperti itu, ya, itu juga common cold-nya, durasi dan keparahannya berkurang. Dan kalau pada orang yang aktivitas fisiknya tinggi, ternyata bahkan pemberian vitamin C ini jauh lebih bermakna untuk mengurangi keparahan dan durasinya, ya, sampai 50%, ya, dibanding orang yang biasa, yang dia tidak aktif secara fisik, ya. Maka penting sekali juga di sini menunjukkan pada kita, semuanya menunjukkan yang sama, bahwa penting untuk terus tetap menjaga berolahraga setiap hari. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Tambahan, intravena vitamin C dosis yang tinggi telah ditunjukkan untuk mempengaruhi, menurunkan gejala-gejala pada infeksi yang parah, ya, termasuk sepsis. Sepsis itu infeksi yang patogennya itu sudah masuk ke darah di mana-mana, sehingga ketika dia masuk ke darah, sel imun kita itu overreacted, ya, dia overacting, sehingga akhirnya malah menghancurkan dirinya sendiri, termasuk juga akut respiratory distress syndrome. Jadi penekanan sistem nafas karena ada infeksi pernafasan akut yang biasanya terjadi karena infeksi virus, ya, misal COVID, SARS, MERS, flu burung, seperti itu. Nah, ini ada satu penelitian bahwa menunjukkan upper limit for vitamin C, ya, vitamin C upper limitnya itu 2000 mg per hari. Lalu supplemental daily dose, ya, daily dose itu range-nya, dosis hariannya antara 250 dan 1000. Tapi ada juga sih penelitian yang lebih tinggi dari 1000, nggak masalah. Karena memang sebenarnya vitamin C ini kan larut air. Ya, selama pada dasarnya dia ginjalnya tidak bermasalah, itu fine-fine aja memang. Karena kita vitamin C itu barang yang esensial, tubuh kita tidak bisa memproduksi sendiri. Dan karena larut air, maka setiap hari kita harus mendapatkan suplementasi. Ya, sama juga dengan jenis-jenis vitamin, semua jenis vitamin B. Itu juga kita butuhkan asupan dari luar setiap hari. Nah, kalau proflavanol itu vitamin C-nya di 300 mg per kaplet. Ya, maka kalau kita ambil sehari 2 kali, sesuai saran dari perusahaan, karena satu botol itu 56 kaplet, maka kita dapatkan sehari 600 mg. Maka kalau untuk orang sehat ya sudah pas-pasan lah. Tapi kalau untuk orang yang sakit bisa dilipatkan 2-3 kali. Ya. Kalau 3 kali kan hanya sekitar 1.800 juga, ya, sehingga tidak melampaui ini. Dan kalaupun ditambahi yang dari sel esensial dan sebagainya, itu nantinya hanya 2.000 lebih sedikit, tidak masalah. Nah, ini terkhusus yang juga tambahan, gampang sih nyari-nyari jurnal tentang vitamin C ini. Ya, vitamin C dan fungsi imun, vitamin C dan infeksi, lalu apa itu sifat antivirus dari vitamin C, ya, banyak sekali penelitian tentang ini.
lalu juga secara khusus vitamin C untuk mencegah dan menterapi pneumonia, ya, yang dimana pneumonia ini adalah salah satu gejala pada COVID juga, SARS, MERS, yang paling salah satu gejala berat pada penyakit-penyakit tersebut. Ya, maka vitamin C dalam penelitiannya punya potensi untuk mencegah ataupun menterapi pneumonia. Oke, ya, termasuk sifat antiviralnya. Nah, kita akan masuk sekarang ke proantosianidinya atau grapeseed extract. Ya, grapeseed extract. Kita akan mulai dari flavonoid. Nah, apa itu flavonoid? Nah, flavonoid itu pada dasarnya kalau secara gampang itu adalah zat-zat yang dibikin oleh tumbuhan untuk bertahan hidup di lingkungan. Ya, kalau saya secara gampang menggambarkan kenapa kok tumbuhan itu gitu, karena tumbuhan itu dia nggak seperti manusia, nggak seperti hewan. Dia tidak punya anggota gerak, sehingga ketika dia terpapar apapun, dia harus melindungi dirinya sendiri. Kalau manusia kena UV payungan, kena asap motor mungkin dia bisa pakai masker, ya. Terkena panas yang berlebihan sekali, dia bisa menarik tangannya, ya, karena dia punya anggota gerak. Sedangkan tumbuhan terkena itu semua dalam kondisi dan dosis yang ekstrim, mereka tidak bisa bergerak. Nah, maka untuk melindungi sel-sel mereka, melindungi kehidupan mereka, mereka menghasilkan zat-zat yang namanya flavonoid ini. Nah, dan memang luar biasa ketika flavonoid ini dikonsumsi oleh manusia maupun hewan, dia juga berfungsi sama untuk melindungi kehidupan. Ya, maka ini aktivitas-aktivitasnya antara lain akhirnya adalah sebagai antioksidan, lalu juga memproteksi jantung, apapun sih sebenarnya sel tubuh dan jaringan apapun, lalu juga menjaga, mendukung kekebalan tubuh. Ya, jadi nggak ada lah apa itu tumbuhan bisa pakai jaket pas dingin, kan nggak ada, ya, atau minum tolak angin kan dia nggak ada juga, maksudnya minum jamu gitu kan nggak ada, kok jadi sebut merek ya, tit gitu nanti, ya, oke. Flavonoid, ya, itu adalah zat-zat yang dihasilkan tumbuhan pada dasarnya untuk bertahan dari kondisi lingkungan yang ekstrim. Saya akan berusaha selesaikan setengah jam sebenarnya. Nah, flavonoid konsumsinya dapat mensupport fungsi endotel. Ya, ini pada apa itu epikatekin, ya, penelitiannya pada epikatekin juga pada quercetin, ya, quercetin. Nah, ini salah satu contoh dia bisa mensupport fungsi endotel. Dia akan menghasilkan, sebenarnya sih bukan menghasilkan ya, tapi dia melindungi sel-sel, melindungi sel-sel kelenjar-kelenjar yang menghasilkan nitrik oksida nantinya, ya, sehingga dia akan nitrik oksida ini pada akhirnya dia akan melebarkan, membuat lemas otot-otot pembuluh darah sehingga dia nantinya relaksasi dan menjadi lentur dan lebar, ya, itu sehingga itu salah satunya. Nah, grapeseed extract dia mengandung namanya proantosianidin. Ini salah satu jenis flavonoid. Dia ditemukan pada anggur dan beri, ya, pada berbagai jenis anggur dan beri, utamanya yang warnanya gelap, ya, yang warnanya gelap ungu seperti itu, ya. Nah, grapeseed extract seperti flavonoid yang lain, dia juga bisa meningkatkan fungsi endotel. Sekali lagi karena presentasi ini sebenarnya ditujukan perusahaan desainnya kan memang untuk kesehatan jantung, maka kita akan selalu bahas pembuluh darah. Ya, jadi pada penelitiannya ini bahwa hanya sekedar jus grape juice-nya, nggak sampai ke grapeseed extract, jadi sekedar jus anggur, dia akan meningkatkan fungsi endotel dan mengurangi aktivitas dari LDL. Ya, aktivitas dari LDL dengan apa? Menghalangi LDL mengoksidasi berbagai jaringan. Oke, ini pada orang-orang yang punya penyakit arteri koroner, ya, sehingga ini baru jus, ya, baru jus untuk penelitian yang ini.
Ini ada 3 penelitian lain. Juga grapeseed extract ini, flavonoidnya, proantosianidin tadi, dan ada beberapa monomer, tapi kita memang di perusahaan memang selalu mencari yang oligomeric proantosianidinnya yang paling tinggi, ya OPC. Ya, itu yang paling tinggi, sekitar paling tidak 80% biasanya. Nah, ini penting untuk maintain atau menjaga atau memelihara kolesterol, level kolesterol yang sehat. Ini penelitiannya ada, ya pokoknya di low density lipoprotein. Ya, ini penelitiannya tentang, ada yang tentang apa itu, alcohol free wine polyphenol. Ya, jadi kan dulunya kan kenapa kok ini menarik? Karena dulunya ada namanya apa itu, French paradox, ya French paradox. Jadi orang Perancis itu suka minum anggur, ya, namun kok ternyata pembuluh darahnya bagus. Padahal minum alkohol biasanya dihubungkan dengan permasalahan pada pembuluh darah juga. Ya, namun kok ini tetap bagus. Nah, itu namanya ada French paradox. Nah, ternyata setelah diteliti, yang bikin, ya benar, yang bikin itu, yang bikin bagus pembuluh darah jelas bukan alkoholnya, tapi yang bikin bagus pembuluh darah adalah proantosianidinnya. Ya. Oke. Nah ini berbagai penelitian yang hubungannya dengan grapeseed extract, ya grapeseed extract, hubungannya dengan berbagai, saya kumpulkan yang hubungannya dengan berbagai infeksi virus, ya infeksi virus. Karena sebenarnya sistem pertahanan tubuh non spesifik untuk berbagai jenis virus itu kerjanya ya memang hampir sama saja sih. Tapi kalau secara epidemiologi, kita sama sekali tidak bisa meremehkan yang namanya COVID-19 ini. Ya, itu. Namun kalau secara pribadi, kita sendiri bisa mengandalkan berbagai peningkatan sistem imunitas non-spesifik ini. Tapi secara komunitas, secara penularan wabah, itu kita tidak bisa bicara masalah yang sekarang ringan. Ya, nanti akan saya tambahkan keterangannya kenapa. Ya, ini salah satu contohnya terhadap human enteric virus, ya, terhadap virus hepatitis C, ya, terhadap replikasi virus secara umum, ya, dan virus-virus yang menyebabkan inflamasi, lalu juga pada virus, dia downregulate koreseptor, jadi pintu masuknya atau kuncinya, ya, dari HIV, ya, bahkan pada HIV. Lalu pada Borrelia norovirus ini adalah analog dari norovirus yang menyerang saluran cerna. Ya, lalu juga ada mayarovirus, lalu juga ada juga ini yang di kiri pada respiratory syncytial virus. Ya, ini pada virus yang menyerang juga ke saluran pernafasan. Nah, betul sih, kita dengan meningkatkan sistem pertahanan tubuh non-spesifik, kita sendiri bisa ketika terinfeksi virus, gejalanya sangat ringan, dan kesembuhannya, keparahannya jauh lebih dikurangi. Betul. Betul. Cuman permasalahannya apa sih dengan COVID-19 ini? Oke. Kita perlu lihat lagi sejarah. Ya, di mana 2 virus corona yang sebelumnya pernah menjadi wabah yang cukup terkenal, yaitu SARS dan MERS. Nah, SARS dan MERS ini gampang sekali dikendalikan. Kenapa? Karena beberapa waktu setelah virusnya masuk, gejalanya langsung jadi berat. Ya, gejalanya langsung jadi berat. Ya, ketika gejalanya langsung jadi berat, orang cenderung untuk segera jadi auto-isolated. Ya, karena dia cenderung untuk segera ke rumah sakit, Bapak Ibu semua. Dia cenderung untuk ke rumah sakit. Dan dari sejak masuknya virus sampai dia masuk rumah sakit, ketemunya orang cuman sedikit sekali. Karena dia badannya juga sudah nggak enak. Ya, itu MERS dan SARS. Kenapa kok gampang dikendalikan? Permasalahan utama pada COVID-19 ini, dia bisa menyebabkan keparahan,
Tapi sebagian besar yang terkena gejalanya ringan bahkan tidak ada gejala. Sehingga sebagian besar orang yang kena virus ini itu jalan-jalan di mana-mana. Ya. Maka akhirnya secara absolut nanti jumlah case-nya akan meledak. Karena itu tadi, orang merasa nggak apa-apa. Kalau sekalian langsung parah, orang pasti cari pertolongan. Ini enggak. Cuman beberapa orang yang akan presentase yang merasakan parah itu sekitar 10-20%. Dan presentase kematiannya sekitar 2-4%. Ya, ini enggak. Sehingga ketika dia mengalami keparahan, akhirnya ketika dia nggak mengalami keparahan, dia kan masih jalan-jalan. Sehingga dia bisa menularkan pada yang rentan. Sehingga nanti case-nya meningkat, meskipun presentasenya rendah, jumlah kematiannya akan berlipat dibanding SARS dan MERS. Nah, itulah permasalahannya. Ya, maka kita pun, meskipun sudah menjaga kesehatan diri kita harus tetap menjaga kesehatan orang lain. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa menjaga, nggak semua orang makan sayur dan buahnya cukup, nggak semua orang setiap hari olahraga. Banyak orang yang sakit diabetes dan penyakit kronis lainnya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Banyak orang yang umurnya sudah tua. Ya, gitu. Kalau anak-anak dan sebagainya itu dia alarmnya cepat nyala. Jadi misal kayak ada saya misalkan seperti ini pertahanan tubuh non fisiknya kayak alarm banjir. Ya, alarm banjir. Nah, alarm banjir dari yang ada di waduk ya. Itu ketika pada anak kecil, pada bayi, pada orang muda, apalagi pada bayi, itu rendah. Jadi begitu dia airnya naik sedikit, langsung nyala alarmnya. Sehingga orang waspada, sehingga orang sudah buka pintu bendungan. Supaya tidak kebanjiran. Nah, orang tua enggak, ini tinggi banget. Supaya nyala alarmnya, dia harus tinggi banget. Lah, ketika sudah ketinggian ini, dibuka, banjirnya bandang. Atau bahkan tidak sampai terbuka, bahkan jebol. Nah, itulah gambaran yang sederhana. Nah, makanya disinilah Proflavanol C penting untuk kita, terutama pada saat ini. Dia merupakan blend yang unik dari polisi dan grapeseed extract. Nah, USANA memakai hybrid teknologi. Ya, dulunya vitamin C dan grapeseed ini kalau dijadikan satu, dia semacam akan saling menetralisir. Sehingga efektivitasnya jadi menurun. Nah, ini ketika dibikin dalam bentuk hybrid ini, kan kita kalau lihat tabletnya ya, tabletnya itu kan dua warna. Yaitu memang yang satunya polisi, yang satunya grapeseed extract. Nah, dengan teknologi tertentu, satunya akan lepas lebih cepat, satunya akan lepas lebih lambat. Sehingga dia ketika masuk ke dalam saluran darah itu tidak bersama-sama, istilahnya seperti itu. Nah, sehingga teknologi hybrid yang ada pada polisi ini memang luar biasa. Nah, lalu polisi ini kalau di beberapa negara sudah ada polisi sendirian sih. Ya, ini polisi kalau kita kan masih dalam bentuk gabungan hybrid dengan Proflavanol. Nah, ini kalau yang kemasannya, kalau yang memang polisi yang sudah ada di negara mereka, polisi ini juga unik dia sendiri. Dia merupakan blend atau campuran dari berbagai mineral, bentuk garam dari ascorbat. Vitamin C itu kan ascorbatnya itu. Nah, biasanya kalau di suplemen yang lain, dia akan dipasangkan dengan atom H. Atom H. Ya, atom H-, H+. Itu dia akan, sehingga ketika dipasangkan dengan atom H, yang akan terjadi, dia akan menjadi asam ascorbat atau ascorbic acid. Nah, menangnya polisi ini, karena dia ikatannya adalah dengan mineral, maka dia lebih bagus, bahkan untuk masalah yang kadang keluhan-keluhan dengan lambung, itu hampir-hampir tidak ada dengan garam ascorbat ini. Ya, dan dia terdiri dari kalsium ascorbat, magnesium ascorbat, potasium ascorbat, dan zinc ascorbat. Kalsium, magnesium, kalium, dan zinc. Dan seng. Ya. Namun jumlah garam mineralnya nanti akan saya tunjukkan. Jumlah garam mineralnya di sini tidak bisa untuk suplementasi. Ya, dia hanya sekedar untuk menyediakan ikatan bagi ascorbatnya. Ya, sehingga misal sengnya apakah cukup seng elementalnya untuk
mempunyai efek meningkatkan pertahanan tubuh. Oh, belum. Belum. Anda harus menambahkan suplemen lain atau dari makanan. Ya, makanya kan memang si proflavanol ini adalah merupakan, kalau istilah kita adalah optimizer. Kita harus tetap pakai produk dasarnya, yaitu sel esensial yang terdiri dari Vitok dan core mineral. Nah, ini penelitian yang punyanya Yusana sendiri, ya. Jadi grapeseed ekstrak dan vitamin C itu membantu meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan jantung. Dia meningkatkan juga circulating blood level, jadi level vitamin C dan epikatekin yang beredar di dalam darah. Nah, ini pada itu fungsi mikrovaskulernya, dia pada treatment perbedaannya dengan placebo, ya. Ini dalam penelitian tersebut disebutkan itu, sehingga ketika pada treatment dia meningkatkan berbagai parameter kesehatan mikrovaskular. Satu dosis proflavanol C yang punya kita itu meningkatkan 32 mg epikatekin. Ya. Dan itu setara dengan hampir 300 gram red grape. Ya, ini epikatekinnya sih, tapi kalau aktivitas proantosianidinya dia jauh lebih kuat karena dia terkonsentrasi. Ya, ini epikatekin secara umum. Nah, polisi tadi di depan kami sampaikan, sintesis kolagen, vitamin C. Prinsipnya adalah ketika di kulit, kenapa sih ketika di mukosa? Karena dia yang menghold, dia yang nyambungkan antara berbagai sel itu untuk tetap bertahan bersama. Ya, sehingga ini adalah daya tahan yang sangat bagus terhadap infeksi. Ketika mukosa kita kuat, ketika kulit kita kuat. Ya. Dan juga meningkatkan ini imun function, ya. Ini tadi sudah saya jelaskan lebih lengkap di depan. Ini tapi penelitian salah satu itu jurnalnya adalah mekanisme yang mendasari kerjanya vitamin C pada penyakit-penyakit viral dan imunodefisien. Ya. Nah, maka ekstrak polisi ini dia sebagai kesimpulan dia akan menetralisir radikal bebas dari waktu ke waktu, sehingga dia radikal bebas ini akan menyebabkan stres oksidatif yang meningkat dan merusakkan sel. Selain merusakkan sel, membebani sistem imun, sekali lagi, sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Lalu juga mensupport kardiovaskular dan pembuluh darah dan jantung, ya. Juga menjaga level kolesterol. Lalu menjaga supaya pembuluh darah, vena, kapiler itu dia tetap lentur dan kuat, juga mendukung sendi-sendi kita karena dia akan membuat kolagen kita jadi bagus karena dia kofaktor kolagen. Ya. Juga otot, kulit. Ya, dan juga mendukung sistem imun yang seimbang. Nah, ini isinya ya, secara lebih detail. Ya. Dia setara sebenarnya dengan grapeseed sekitar grapeseed 12 gram. Grapeseed ekstrak biasa itu 12 gram. Ya. Dan dia proflavanol C itu 83 mg-nya itu proantosianidin. Sisanya jadi sekitar 80-90%. Kalau yang produk lain itu bahkan hanya di kisaran rata-rata di 30% ke bawah proantosianidinnya. Ya, sisanya adalah monomer. Maka kita sebut proflavanol C kita kalau di negara lain kan tulisannya proflavanol C 100. Karena monomer dari grapeseed ekstraknya dan proantosianidinnya itu adalah 100 mg. Ya, 100 mg. Lalu vitamin C-nya itu adalah 300 mg. Nah, 300 mg. Kalau kita lihat, kalsium askorbatnya 188 mg, potasium askorbat 128, magnesium askorbat 56, zinc askorbat 3,8. Loh, Pak,
kok jadi lebih dari 300 mg? Karena ada elemental mineralnya. Ya, elemental mineralnya. Ini akan menambah berat molekul. Sehingga totalnya, tapi askorbatnya sendiri 300 mg. Askorbatnya toh. Ya. Karena perbandingannya gini, misal kalsium askorbat, itu kalsiumnya itu beratnya 1 bagian dibanding 9 bagian askorbat. Potasium askorbat, ini kaliumnya lebih kecil lagi dibanding askorbatnya. Lalu untuk magnesium, dia 7:100. Kalau untuk seng 1:6. Nah ini sengnya memang sebenarnya agak tinggi, tapi zinc askorbat kita kan cuma 3,8. Sehingga kesimpulannya pada prinsipnya dia tidak bisa jadi sumber mineral. Ya, dia tidak bisa jadi sumber mineral. Ya, sekali lagi, dia tidak bisa jadi sumber mineral. Jadi tetap di sumber vitamin C dan antioksidan. Oke, dan ini kita perbedaan USANA tentang bagaimana fasilitasnya itu sudah terstandar FDA, ya, juga TGA, lalu bagaimana menjamin potensi, komposisi. Jadi kita itu kalau ada dari perusahaan mereka sudah punya Certificate of Analysis, COA, itu kita nggak percaya demikian saja. Kita tetap masukkan itu ke mesin. Apakah benar kadarnya segitu? Nah, sehingga kita punya analisis sendiri. Dan kalau tidak sesuai, itu akan dikembalikan ke produsen. Dan sudah dicap, masanya itu sudah dicap. Sehingga lain waktu itu balik, sudah tahu, perusahaan sudah tahu, oh di mana mau ngecek kemasan itu. Biasanya kita akan memberikan tanda di sini kalau dia ditolak. Itu. Sehingga tidak perlu, dan memang ada beberapa kali yang masuk barang yang sama. Artinya barang yang ditolak oleh USANA, bahan yang ditolak oleh USANA itu masih ditawar-tawarkan kemana-mana oleh si produsen. Ya, meskipun komposisinya tidak sesuai, potensinya tidak sesuai yang diharapkan USANA. Lah, suatu hari, suatu saat, dia balik lagi sampai ke USANA. Dan karena kita sudah tandai, kita tahu, oh ini sudah pernah kami tolak kok. Seperti itu. Lalu kualitasnya, identitasnya, artinya identitas selalu sesuai dengan klaim label. Berapa miligram dia tulis di situ, dia akan benar-benar menulis. Jadi kayak gini lah. Ini ya, di vitamin C 300 mg seperti ini. Perusahaan yang lain itu kadang-kadang ya sekedar tidak memperhitungkan berat atom hidrogennya gitu misalnya. Atau berat kalsiumnya, potasiumnya, magnesium, zincnya. Sehingga sebenarnya askorbat aktifnya kurang dari itu. Nah, belum lagi masalah pelabelan yang kadang memang tidak ketat untuk suplemen. Lalu kekuatannya sesuai konsentrasi, lalu kemurniannya. Ya, lalu juga kita ketat berhubungan selalu menaati berbagai standar yang tertinggi, GMP, NSF, ya, NSF, lalu juga anggota United Natural Product Alliance, ya, ini adalah kumpulan perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap konsumen. Mereka berusaha berkomitmen untuk membuat produk alami, produk kesehatan yang alami yang unggul, ya, mereka berkomitmen itu. Dan dasarnya mereka punya nilai-nilai menjaga kualitas, manfaat, dan reliabilitas. Oke, lalu ini karena memang presentasinya sebenarnya untuk kesehatan jantung kan, tapi saya tambahkan juga untuk imunitas. Ini adalah kalau di negara lain ada vitamin D, ya, kita bisa gantikan dengan Magnecal-D di sini untuk cardiovascular support. Ini lalu biomega, propavanol C, lalu tentu yang paling dasar adalah kita menggunakan Vitok dan core mineral dalam produk kita sel esensial. Oke, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya hentikan share screen-nya dulu. Semoga bermanfaat. Kami persilahkan ketika ada pertanyaan. Monggo Mbak Mia. Wow, makasih Coach Moni. Pas banget. Tadi pagi teman saya yang punya ISPA tuh tanya, dia sebaiknya konsumsi apa di USANA. Kebetulan tadi saya bilang minimal 3 sel esensial, biomega, propavanol. Berarti udah benar Coach ya. Halo? Coach? Oke.
Ya, betul. Ah, ah. Terus, nah ini pertanyaan yang mungkin paling sering diajukan ke teman-teman asosiat di sana nih. Jadi kayak tadi pagi teman saya bilang, Mbak dalam situasi kayak gini bagusnya di sana minum apa? Saya kan pasti selalu anjurkan 3 itu kan, Ya, benar. Salsensial, Biomega, Provavanol. Nah, yang paling sering ditanyakan adalah kalau aku cuma mau beli satu, bagusan apa ya Mbak? Nah, saya selalu bimbang antara Salsensial atau Provavanol karena kalau ngomongin kesehatan sel kan Dokter Maramens bilang intinya menghadapi kayak gini yang pertama adalah selnya harus sehat. Nah, kalau ngomongin sel kan pasti Salsensial. Tapi kalau ngomongin imun Provavanol, saya selalu bimbang tuh kalau kalau orangnya ngotot saya Mbak aku cuma pengen beli satu aja, budgetnya cuma untuk beli satu, bagusnya apa? Nah, kalau dari Coach Moni sendiri, kalau ada customer yang nanya kayak gitu, sebaiknya kita sarankan Salsensial atau Provavanol. Ya, ya. Pertanyaan yang bagus sekali Mbak Mia, dan ini memang sering membuat bimbang yang di lapangan kan, Iya. dan itu real kita hadapi. Nah, sekali lagi kita akan kembali mengingat bahwa puluhan tahun yang lalu produk utama kita ya cuma Salsensial. Itu salah satu yang jadi pertimbangan. Lalu yang kedua, pada dasarnya hampir semua orang malnutrisi terhadap mikronutrien. Ya, dan ini membuat fungsi tubuh mereka itu pada dasarnya sudah terbebani dengan sendirinya. Ya, mereka tidak bisa menjalankan fungsi tubuh dengan baik dan sistem imunnya juga turun. Maka kok milih ketika kondisi memang mereka itu harus milih di saat ini, kalau saya sih cenderungnya tetap Salsensial. Oke. Ya, Oke. karena Saya juga itu tadi tadi pagi bilangnya seperti gitu. ya kayak mineralnya tadi nggak bisa tercukupi Mbak. Kalau Oke. kita Provavanol saja. Iya, jadi tadi teman saya bilang, Mbak, ibuku kan udah 76 dan dia masih ketemu tukang sayur. Aku kalau mau kasih apa? Saya bilang, waduh kalau kayak gitu, tadi sih saya sarankannya Salsensial aja. Karena Ya, inget trainingnya Coach Modian dulu bahwa kalau yang basicnya aja masih kekurangan, ditambahin yang optimizernya juga nggak bisa maksimal kan kerjanya. Gitu. Jadi tadi iya. saya kasih Salsensial, oke. Jadi meleng kemana-mana itu nanti Provavanolnya. Nah teman-teman Nggak kalau fokus. ini bisa kita kasih edukasi juga buat customer ketika kita sarankan kita bisa bilang bahwa yang utamanya itu yang kadang-kadang bilang aku cuma pengen vitamin C-nya aja kita bisa bilang bahwa vitamin C-nya juga nggak akan berfungsi kalau yang basic-basicnya di tubuhnya belum tercukupi. Ya, misal kayak itu Mbak, sebagai gambaran ya pentingnya mineral kalau kita mau bicara misal mau mengambil Provavanol saja. Zinknya kan masih kurang. Sedangkan kalau kita kurang sayuran hijau dan uh, itu buah-buah yang warnanya gelap kan itu juga tidak dapat juga. Nah, seng Iya. sendiri itu kita akan bicara kemarin kan ada obat namanya kloroquine. Iya. Ya, kloroquine itu kan dia secara langsung dia memblok nantinya hubungan antara virus dengan si sel. Cuman dia juga bisa membunuh virus dengan bantuan seng. Karena Oh. si virus ini si koquinon ini koquinon Klorokin. kloroquine itu dia adalah zat yang membantu seng untuk bisa masuk ke sel virus. Ya, sehingga yang nanti akan bekerja untuk merusak DNA-nya virus sengnya. Oh, oke. Okay. Ya, Iya, makanya jadi penting sekali mineralnya kecukupan saat ini juga. Nggak cuma vitamin. oke. Okay. Ini di chat ada yang minta nanti recordingnya, iya Bu, nanti recordingnya di-upload, terus skripnya juga boleh nanti PowerPoint-nya. Siap, siap. Terus izin tanya dok, kalau untuk ibu hamil bolehkah? Boleh, boleh. Gak ada masalah ya kayaknya. Boleh. Terus Luas sekali keamanannya. Nah ini dari Vincent, Pak untuk pasien batu ginjal suplemen rekomendasinya apa ya? Batu ginjal. Sebenarnya sih tergantung apa itu gejala yang dialami pada sehari-harinya. Sama kalau kita ada health check sih kita ukur juga kira-kira yang kekurangannya apa. Tapi rata-rata kalau memang ada batu ginjal seperti itu ya paling tidak nantinya adalah sel sensial, lalu
ya tetap itu sih, sel esensial, profavanol, Hepasil biomega, kali ya. Hepasil bisa sih, cuman kalau untuk melenturkan pembuluh darah, kan ini yang lentur nggak cuma pembuluh darah, Mbak. Ya. Nanti saluran kemihnya juga akan jadi lentur, karena dia sama-sama ketika dikasih profavanol ini, itu yang namanya saluran perkemihan, itu nanti dia juga akan jadi lentur, karena kan sama-sama Oh, otot polos. Nah, sehingga batunya akan lebih gampang keluar. oke. Dia jadi lebih Ber- lentur. Jadi profavanol, biomega, seperti itu penting sekali untuk yang batu. Oh, berarti untuk prostat pun bagus ya profavanol ya? Kalau untuk prostat ya tetap sih sel esensial. Profavanol ya bagus. Ya. Oke. Ya. Oke, teman-teman ada yang masih mau bertanya? Silakan tunjuk tangan. Oh iya, saya ingatkan jam 10 kan ada Future Diamond Academy. Nah, nanti tadi saya sudah minta sama Bu Regina untuk Zoom-nya di live di FB karena kan yang boleh datang ke Future Diamond Academy cuman yang memenuhi kualifikasi. Tapi agak cheating dikit. Tadi saya minta Bu Regina, Bu tolong di live di FB Katanya nggak dong boleh karena sih. katanya nggak boleh, tapi sayang banget ilmunya karena Boplin fenomenal sih kalau menurut saya. Jadi mungkin nanti saya akan sudahi jam 10 karena saya juga pengen lihat FDE. Iya, Ada betul. lagi teman-teman? Memang harus tepat waktu sebenarnya. Mm-mm. Bingung ngatur waktu itu kalau di rumah terus, Mbak, malah. Emang orang-orang pikir waktunya banyak padahal juga banyak yang mesti dikerjain. Oke, kalau nggak ada saya sudahi. Terima kasih Coach Moni. Oh, ntar ada satu lagi orang itu bertanya. sesak nafas ya? Sesak nafas. Ya, sesak nafas, penyebab sesak nafasnya apa? Bisa macam-macam banget sih. Karena sesak di dada itu belum tentu nafas, kadang di jantung, kadang lambung. Kan dekat. Organ-organ yang dekat itu rasanya bisa ke dada semua. Oh, ini hamil dan sesak nafas. Hamil dan sesak nafas. Kita perlu tahu lebih lanjut lagi sih, Bu, sebenarnya. Ini biasanya karena tekanan dari janinnya juga sih. Pada dasarnya memang ya tetap sel esensial. Lalu kalau untuk itu dia tambahkan profavanol dan biomega sih. Kalau yang cukup aman dan memang untuk ibu hamil kemungkinan bisa membantu. Sama kukuinon, sehingga nanti aliran darahnya bisa lebih lancar juga. Itu kan, ya itu tadi saya sebutkan, apapun yang bisa melenturkan pembuluh darah juga bisa melenturkan otot polos yang lain. Ya, tambahkan magnecal D juga bisa, Bu. Ya, karena dia juga akan bekerja pada otot polos. Oke. Jadi kalau basically memang kalau hamil memang saya biasanya kasih 4 dok, sel esensial, biomega, profavanol, magnecal D. Karena itu penting semua untuk kehamilan ya. Iya, makanya Supreme Pack langsungan, Bu, ya. Iya. Oh iya, saya mau nanya nih Coach. Jadi si profavanol si ini sering banget dipanggil, dikasih nama sama ibu-ibu sosialita tuh Botox in the bottle. Itu gimana penjelasannya tuh, Coach? Botox in the bottle. Biasanya kalau saya bilang ini pros ini Botox in the bottle loh, gampang banget jualannya kalau buat ibu-ibu. Sekali lagi karena vitamin C-nya dia nyambung ke kolagen. Lalu dia yang namanya botox, toksin botulinum, itu dari tanaman botulinus itu, toksin botulinum itu adalah racun sebenarnya. Botox itu racun. Fungsinya apa sih botox ketika disuntikkan? Dia akan melumpuhkan otot. Loh, kenapa kok harus dilumpuhkan? Nah, kenapa kok dilumpuhkan ototnya? Tapi kan lumpuhnya ketika kena racunnya aja, Mbak. Kenapa kok perlu dilumpuhkan si otot di wajah ini? Karena dia menarik kulit sehingga terjadi keriput. Nah, kita bicara lagi. Vitamin C-nya hubungannya dengan kolagen yang dia melenturkan. Profavanolnya dia bisa melenturkan otot polos. Sehingga keriput juga berkurang sebagaimana dilakukan oleh toksin botulinum. Iya, tapi ini dengan cara yang sehat ya dok ya, nggak bahaya. Iya, sebenarnya toksin botulinum itu sekali lagi dia namanya toksin botulinum, botulinum toksin. Ya, dia kerjanya adalah melumpuhkan otot itu tadi sekali lagi sehingga keriputnya nggak muncul. Nah, kita pakai proantosianidin untuk melemaskan ototnya.
Nah, ibu-ibu yang nggak mau keriputan daripada suntik botox mahal terus nggak aman, mendingan Provavanol aja. Betul, fungsi tubuhnya malah jadi optimal. Kalau itu kan sebenarnya ngakalin, Mbak. Sudah gitu nanti kalau racun botulinumnya efeknya hilang ya keriput lagi lalu turun lagi kulitnya. Terus aneh dok, teman-teman saya yang pada suntik botox tuh nggak bisa senyum karena kaku. Kaku lah ya, ketarik. Jadi mukanya aneh malah. Bener lumpuh sebenarnya dia itu. Iya ya, selnya bukannya dibikin sehat malah dibikin lumpuh, kan aneh. Iya, pada dasarnya itu. Jadi kalau kayak orang stroke kan lumpuhnya sebelah lah, ini lumpuhnya di mana-mana sebenarnya. Oke. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih, Ya. Coach Moni. Oke, semoga bermanfaat. Ya. Kalau ada effort yang lebih setiap kali ngasih ini, saya sangat berterima kasih. Salam buat Dokter Nuri yang lagi bertugas di garda depan. Terus buat teman-teman jangan lupa besok. Buat bantu kawan-kawan. Iya. Jadi stay at home biar sekarang yang lagi di depan itu bisa cepat pulang ke rumah juga. Terus jangan lupa besok ada jam 9 Zoom dengan Ibu Regina. Sesi tanya jawab. Nah, pasti dalam situasi kayak gini banyak yang akan bertanya. Dan sampai ketemu di live Facebook untuk FDA. Pagi teman-teman. Oke, pagi. Bye-bye. Thank you semua bermanfaat.